Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Menurut para ahli, menurut Miftah Toha menjelaskan, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, menurut Hadari ini memandang kepemimpinan dari dua konteks. Yang pertama, struktural dan non-struktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari beberapa definisi yang disampaikan di atas, dapat kita pahami bahwa kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan motivasi dan arahan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang B, ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitipberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan kepemimpinan. Yang ketiga, karakter kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard memiliki titik berat pada kematangan pada pengikut atau bawahannya. Yang C, fungsi kepemimpinan. Fungsi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambilan keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai tugas tersebut. Materi terakhir yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuannya dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Tujuannya yaitu antara lain, yang pertama, mencapai tujuan kepemimpinan. Merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Aditya Fredito MPD selaku dosen mata kuliah analisis perilaku organisasi. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.